Beberapa waktu lalu, ketika debat antar capres itu sedang panas-panasnya, ada beberapa isu yang menyerang paslon 02, terutama Pak Prabowo Subianto, yaitu soal adanya suap kepada beliau sekitar sekian ribu dolar langsung cash di dalam pesawat. Jadi tidak bisa dilacak oleh misalnya PPATK gitu ya. Jadi tidak ada catatan digitalnya gitu ya. Isu itu muncul terkait dengan rencana pembelian pesawat bekas Miris 2000 seri 5 buatan Prancis yang dimiliki Qatar. Jadi sudah dipakai oleh Qatar sekitar 20 tahun. Lalu Indonesia berminat untuk membelinya untuk mengisi kekosongan sambil menunggu pesanan refill Dassault refill datang. Nah, kalau Dassault refill itu sudah pesawat generasi kelima, pesawat multirole juga. Sama-sama bersistem sayap delta ya. Jadi kalau pesawat sayap delta itu keunggulannya dia bisa membawa beban lebih banyak, dalam arti bisa membawa jenis senjata lebih banyak begitu. Nah, suap itu muncul ketika paslon 02 sedang sibuk bersaing gitu kan. Dicurigai isu ini dimunculkan demi menjatuhkan nama beliau tentu saja gitu ya. Nah, pertanyaannya, betulkah hal itu terjadi? Pertama begini, untuk membuktikan hal itu tentu sulit ya, karena dikatakan menerima langsung dalam tas itu, komisinya itu, suapnya itu ya, dalam tas di dalam pesawat jet pribadi ketika pulang dari Qatar gitu kan. Bagaimana kita mau membuktikan hal itu kan? Nah, disebutkan juga dalam sumber isu itu tadi awalnya yang bocorannya dari intelijen Inggris ya, kurang lebihnya seperti itu, bocorkan ke media. Jadi disebutkan di situ GRECO, GRECO, yaitu Group of State Against Corruption, jadi satu lembaga Eropa yang menyatukan lembaga-lembaga anti rasuahnya negara-negara Eropa. Jadi KPK-KPK-nya di negara Eropa itu punya grup khusus yang sama-sama bekerja di bidang anti korupsi di negaranya masing-masing di Eropa gitu kan. Jadi mereka membuat grup yang untuk kawasan benua Eropa untuk memudahkan pengintaian gitu kan, pengintaian dan penelusuran. Pertanyaannya, bila memang benar itu terjadi, itu pesawat buatan Prancis memang ya, tapi kan sudah dimiliki oleh Qatar dan akan dibeli oleh Indonesia rencananya gitu kan. Lalu apa urusannya dengan Eropa gitu loh? Kalau memang benar ada itu suap terjadi antara Qatar dan Indonesia yang melibatkan Prabowo gitu kan, apa urusannya Greco itu kan? bukan wilayah mereka lagi dan bukan barang mereka lagi itu. Jadi untuk apa gitu kan? Nah, itu aneh pertama nih. Yang kedua, di kawat intelijen yang dibocorkan atau mungkin sengaja dibocorkan atau seolah-olah dibocorkan itu kan Greco mengendusnya dari perusahaan maklarnya Polandia dan di Cekoslovakia gitu ya. Kalau begitu kenapa nggak diselidiki saja gitu. Lalu ternyata setelah semua kejanggalan itu berjalan, yang tentu saja disambut gegap gempita oleh lawan politiknya Prabowo ya, ternyata dari Greco sendiri mengeluarkan bantahan bahwa mereka tidak pernah melakukan penyelidikan itu gitu kan. Jadi sebetulnya apa yang terjadi ini, apa tujuannya apa ini, isu ini dimunculkan gitu kan. Lagi-lagi tentu saja ini untuk menggagalkan kemenangan Prabowo gitu kan. Lalu kenapa Eropa harus takut dengan Prabowo jadi presiden gitu loh? Ya karena itu lagi, kembali lagi seperti yang sudah pernah kita bahas, mereka tidak ingin rugi bila Indonesia menjalankan program hilirisasi secara lebih luas. Jadi penjajahan mereka dengan neoliberalisme, neokolonialisme selama puluhan tahun ini itu akan dilawan oleh Prabowo, dan itu Prabowo udah ngomong terang-terangan itu, baik terhadap Eropa maupun terhadap Jepang dan Singapura gitu. Satu lagi, jadi ternyata dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia sendiri juga menyatakan batal melakukan pembelian beberapa unit Miris 2000 seri 5 dari Qatar itu ya. Jadi kalau pembeliannya saja batal, bagaimana ada suap atau komisi yang diterima gitu kan? Karena logikanya kan, misalnya Anda jualan
rumah itu jadi makelar jualan rumah atau tanah atau mobil gitu, itu komisi Anda sebagai makelar tentu akan ini kan Anda terima ketika transaksi sudah terjadi dan sudah selesai gitu kan. Ini kan nggak terjadi. Jadi bagaimana kok bisa ada tuduhan suap dan menerima komisi gitu kan. Jadi ya ini hal yang lucu dan janggal gitu kan. Kelihatan betul ini ada ini. Apalagi setelah ada bantahan dari pihak Greko tadi gitu kan, bahwa mereka tidak melakukan penyelidikan terhadap Prabowo maupun terhadap pihak Indonesia dan Qatar gitu kan. Tidak ada itu kan. Jadi mungkin kita harus lebih bijak dalam menanggapi semua isu yang ada supaya kita tidak menjadi korban hoax dan penyebar hoax. Seperti itu. Salam.